Wallahu khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita kali ini. Nomor babnya 27, nomor hadisnya 328. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mar'ati, babnya perempuan. Tahitu had, siapa perempuan, ba'dal ifadati, setelah tawaf ifadah. Babnya perempuan yang had setelah melaksanakan tawaf ifadah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hasmin an Abi an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah rupane zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha, sesungguhnya Aisyah, qalat, berkata siapa Aisyah, li Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi, inna Sofia, sesungguhnya Sofia bintu Huyayin, iku qad hadat, sungguh telah had dia. Jadi Aisyah, dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, Sofia had. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaha, barangkali Sofia iku tahbisuna, menahan dia pada kami. Alam takun, adakah belum ada siapa Sofia, iku tawaf siapa Sofia, ma'akunna, bersama kalian. Kalau Sofia had, kata Nabi, kalau Sofia had, berarti kita belum bisa segera pulang. Berarti kita belum bisa segera pulang. Lalu Nabi berpikir, kalau Sofia itu belum mengerjakan tawaf ifadah, sehingga Nabi mengatakan alam takun tofat ma'akunna, bukankah Sofia itu sudah mengerjakan tawaf bersama kalian? Faqalu, maka menjawab mereka, bala, iya Nabi, udah tawaf ifadah Nabi. Qala, bersabda siapa Nabi, fakhruji, maka keluarlah kamu Sofia. Oh, kalau memang sudah mengerjakan tawaf ifadah, ya berarti kita sudah bisa pulang, ya. Kita bisa langsung pulang. Jadi dari hadis ini kita pahami bahwa kalau belum mengerjakan tawaf ifadah, ya, kalau belum mengerjakan tawaf ifadah kemudian pulang, maka harus kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, karena itu hukumnya wajib bagi orang yang haji. Dia sudah mengerjakan semua rangkaian ibadah haji,
tapi dia tidak tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah, terus dia pulang ke Indonesia contohnya, ya, maka dia wajib kembali ke Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah. Ini dasar dalilnya, ya, dasar dalilnya, dasar hukumnya bahwa, ya, ketika Sofiyah itu haid, ya, Nabi dilapori bahwa Sofiyah haid, Nabi langsung berkata, la Allah tahbisuna, apakah Sofiyah itu hendak menahan kita untuk langsung pulang ke Madinah? Jadi ketika Nabi dilapori oleh Aisyah bahwa Sofiyah itu haid, anggapan Nabi Sofiyah itu belum tawaf ifadah, sehingga Nabi menyatakan la Allah tahbisuna. Wah, kalau begini ya kita belum bisa langsung pulang ke Madinah, nunggu Sofiyah selesai haid, kemudian dia mengerjakan tawaf ifadah baru bisa pulang ke Madinah. Lalu Nabi berkata, alam takun tawafat ma'akunna, bukankah Sofiyah itu sudah tawaf? Atau apakah Sofiyah itu sudah tawaf bersama kalian? Lalu mereka menjawab, oh iya Nabi. Ya udah, kalau memang sudah tawaf ifadah ya fakhruji, kita pulang. Ya, selesai melaksanakan ibadah haji. Ya, ini. Jadi dari hadis ini menunjukkan tawaf ifadah itu hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau sampai dia belum melaksanakan tawaf ifadah kok langsung pulang, maka dia berkewajiban untuk ke Mekah lagi untuk melaksanakan tawaf ifadah. Maka bapak-bapak yang dikodar tahun ini, ibu-ibu yang dikodar tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji, supaya melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan benar, tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, sesuai dengan pengamalan mereka. Ya, gak usah, kita harus yakin dengan ilmu yang sudah kita mangkulkan. Kita harus yakin dengan ilmu yang sudah kita terima, sehingga di dalam ketika melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan sunnahnya Nabi, sesuai dengan aturan-aturan yang dilakukan oleh Nabi saat melaksanakan ibadah haji. Ya, ini. Hadasana Mu'alla ibnu Asid qala hadasana Uhaibun an Abdullah bin Taus an Abi an ibni Abbas qala, berkata ibni Abbas, rukhoso, diberi kemurahan, lil haidi, bagi perempuan haid, antan firo, bahwasanya bubar siapa haid, ida hadat, ketika haid siapa perempuan. Jadi boleh pulang bagi perempuan haid walaupun belum melaksanakan tawaf wada, ya, belum melaksanakan tawaf wada, diberi kemurahan. Jadi kalau tidak ada halangan, ya, kalau tidak ada halangan bagi perempuan yang haid, kalau tidak ada halangan bagi perempuan yang haid untuk melaksanakan tawaf wada, maka supaya mengerjakan tawaf wada. Wakana, dan ada siapa Ibnu Umar, yaqulu, berkata siapa Ibnu Umar, fi awalim amrihi, di dalam awal perintahnya Ibnu Umar, di dalam awal perintahnya Ibnu Umar, pada awal Ibnu Umar, ya, innaha, sesungguhnya perempuan haid,
iku la tanfiru, tidak boleh bubar dia. Jadi kalau perempuan itu haid, ya, ini awal Ibnu Umar mengatakan bahwa perempuan yang haid belum tawaf wada itu tidak boleh pulang sampai dia mengerjakan tawaf wada. Walaupun dia haid, maka dia supaya menunggu, ya, supaya menunggu sampai dia suci, kemudian mandi, kemudian mengerjakan tawaf wada. Ini pemahamannya Ibnu Umar. Awal-awalnya Ibnu Umar mengatakan seperti itu. Cuma kemudian sami itu mendengar aku abihu pada Ibnu Umar, yaqulu, berkata siapa Ibnu Umar, tanfiru, bubar siapa perempuan yang haid. Kemudian tidak lama setelah pernyataan Ibnu Umar, tidak lama Abi mendengar Ibnu Umar mengatakan bahwa perempuan yang haid itu boleh pulang, boleh bubar, boleh langsung pulang meskipun belum mengerjakan tawaf wada. Karena inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku rokhoso, memberi kemurahan siapa Nabi lahuna, untuk mereka perempuan. Karena Nabi memberikan kemurahan bagi perempuan yang haid belum melaksanakan tawaf wada, itu diperbolehkan untuk pulang. Jadi rokhosolahuna itu maksudnya perempuan itu sudah mengerjakan tawaf ifadah, belum mengerjakan tawaf wada, kemudian haid, ya, maka Nabi memberikan kemurahan, boleh pulang, silahkan pulang walaupun belum mengerjakan tawaf wada. Tapi kalau tidak ada halangan, tidak ada gangguan, ya, tidak ada halangan, tidak ada gangguan, maka supaya tetap mengerjakan tawaf wada baru pulang, ya, supaya mengerjakan tawaf wada baru pulang. Babu bab idza ra'at, ketika melihat siapa al-mustahadatu, orang yang istihadah, at-tuhra, pada suci dari haid. Babnya orang yang istihadah, dia melihat suci dari haid. Jadi dalam keadaan istihadah, ya, dia melihat suci dari haid. Kalau berkata siapa Ibnu Abbas, tagtasilu, mandi siapa orang yang istihadah, wa tusolli, dan sholat siapa orang yang istihadah, walau saatan, dan meskipun sesaat, wa ya'tiha, dan menjima ha, pada perempuan istihadah siapa zaujuha, suaminya. Idza sholat, ketika telah sholat siapa istihadah, as-sholatu, adapun sholat, iku a'dhamu, lebih besar. Maksudnya sholat itu lebih besar perkaranya daripada dijima. Sholat aja sudah diperbolehkan, apalagi dijima, itu maksudnya begitu. Ibnu Abbas berkata, orang yang istihadah, ya, mandi, kemudian dia sholat, meskipun ada jeda waktu, dia dijima oleh suaminya, kemudian dia telah mengerjakan sholat, walaupun sucinya itu sebentar, ya, walaupun sucinya sebentar, sholat itu lebih besar. Maksudnya sholat aja boleh, apalagi dijima, ya, lebih boleh lagi.
Hadasana Ahmad ibnu Yunus an Zuhair qala hadasana Hisham ibnu Urwah an Aisyah qalat berkata Aisyah qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbalat ketika menghadap apa haidatu waktu haid, maksudnya ketika waktu haid datang, yo fadai maka meninggalkanlah kalian atau Fatimah, ini sesuai dengan hadis yang kita sudah kaji, as-sholata pada sholat, wa idza adbar dan ketika membelakang apa haid, fagsili maka mandilah kalian atau mandilah kamu Fatimah angki darimu adama pada darah, wassalat dan sholatlah kamu. Jadi Nabi bersabda ketika datangnya waktu haid maka kalian meninggalkan sholat, dan ketika haid itu selesai maka kalian mandi sebab darahmu dan kamu sholat. Artinya ya mandi kemudian sholat walaupun berhenti sejenak, walaupun berhenti sejenak. Contoh itu disebut sa'atin, ya, sa'atin min sa'ah. Contohnya begini, perempuan menjalankan haid, ya, perempuan menjalankan haid, kebiasaan haidnya itu 5 hari contohnya. Setelah 5 hari dia ngerasa suci. Dia ngerasa suci, dilihat ya istilahnya dioles, ternyata tidak ada kuning-kuning dan keruhnya, akhirnya dia mandi. Dia mandi junub, kemudian setelah mandi junub masuk waktu sholat, dia sholat, kemudian sampai dijima oleh suaminya. Setelah dijima ternyata keluar darah lagi. Setelah dilihat ternyata darah haid. Itu maka diperbolehkan. Artinya tidak terkena kafaroh. Suaminya tidak terkena kafaroh nisfu dirhamin, ya, itu tidak. Jadi itu disebut sa'atan min sa'ah, ya, boleh, nggak apa-apa. Setelah dijima atau nggak dijima tapi dia sholat, setelah sholat ternyata ngucur lagi darah haidnya, ya nggak apa-apa. Menjalankan apa? Menjalankan haidnya lagi. Ya, menjalankan haidnya lagi, dia tidak boleh sholat dan juga tidak boleh dijima. Ketika dia sa'atan min sa'atin itu boleh dijima suaminya. Kalau masuk waktu sholat dia juga sholat dengan kondisi sudah mandi junub, itu diperbolehkan, tidak terkena kafaroh. Ya, biasanya terjadi itu. Nah, biasanya terjadi ya terhadap kaum perempuan. Sudah sholat, selesai sholat, sudah selesai doa, lah kok ternyata keluar lagi, tembus lagi. Lu, Mas piye iki? Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, diperbolehkan. Ya, namanya sa'atan min sa'atin. Walaupun sesaat sampai dijima oleh suaminya, ya, tetap kondisinya sesudah mandi junub. Kan sudah pernah saya sampaikan ketika perempuan itu selesai haid tapi dia tidak mandi junub atau belum mandi junub kemudian dijima oleh suaminya, tetap hukumnya kena kafaroh nisfu dirhamin, separuh dirham. 1 dirham itu 8 gram emas. Berarti kalau separuh itu 4 gram emas kalikan 1 juta. Berarti 4 juta, ya. Kafarohnya 4 juta terhadap orang yang menjima istrinya dalam keadaan haid, walaupun sudah kering, walaupun sudah hilang darah haidnya, tapi dia belum mandi
junub istrinya belum mandi junub, maka tetap terkena kafaroh. Itu. Babu sholati, babnya mensolati. Babnya mensolati ala nifasai, atas jenazahnya orang yang nifas. Atas jenazahnya orang yang nifas. Wa sunnatiha, dan sunnahnya mensolati orang yang nifas. Nifas itu ya setelah melahirkan, Nah, ini orang mati karena melahirkan anak. Nah, ini bagaimana mensolatinya dan sunnahnya mensolati jenazahnya perempuan yang mati karena melahirkan. Hadatsana Ahmad ibnu Abi Syuraijin qala akhbarana Syababah qala akhbarana Syu'bah an Husain al-Muallim an Abdillah bin Buraidah an Samurah ibni Jundub anam ro'atan, sesungguhnya perempuan namanya Umi Ka'bin al-Ansoriyah, namanya Umi Ka'ab al-Ansoriyah, mati siapa perempuan? Fi batoni, di dalam urusan perut, maksudnya mati karena melahirkan anak. Fasolah, maka sholat alaiha, atas perempuan siapa? An-Nabiyu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqoma, maka berdiri siapa Nabi, wasatoha, dan wasatoha pada tengahnya perempuan, pas ke puser ya. Jadi sesungguhnya perempuan atau Umi Ka'ab, dia wafat karena melahirkan anaknya, lalu Nabi mensolati jenazahnya Umi Ka'ab. Nabi berdiri pada tengahnya Umi Ka'ab, jadi pas di puser ya, pas di pusarnya Umi Ka'ab Nabi sholat jenazah. Kalau laki-laki di kepala, di pas kepalanya. Terus kalau yang mati itu 2 orang, laki-laki dan perempuan, maka yang diambil lurus ke laki-laki ya. Jadi jenazahnya dijejerkan, kemudian imamnya mengambil soft lurus kepala jenazah laki-laki. Hadatsana Hasan ibnu Mudrik qala hadatsana Yahya ibnu Hammad qala akhbarana Abu Awanah, ismuhu, namanya Abu Awanah, yaitu Wadoh min kitabihi, dari kitabnya Abu Awanah. Qala, berkata siapa Abu Awanah, lafadznya akhbarana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdillah bin Syaddad. Qala, berkata siapa Abdillah bin Syaddad, sami itu mendengar aku, kholati, pada bibiku, rupane Maimunah, yaitu zaujan Nabi, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar dari bibiku, yang mana bibiku itu adalah istrinya Nabi. Annaha, sesungguhnya Maimunah, iku kanat, ada siapa Maimunah, iku takunu, ada siapa Maimunah, khaidon, orang yang haid. La tusolli, tidak sholat siapa Maimunah, wahia, sedangkan Maimunah iku muftarishatun, orang yang tiduran, bihidai masjidi Rasulillah, lurus
pada tempat sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu Maimunah itu haid, dia tidak sholat, dia tiduran, ya, tiduran lurus pada tempat sujudnya Nabi. Wahua sedangkan Nabi iku yusolli sholat siapa Nabi, yusolli sholat siapa Nabi, ala khumrotihi, di atas selimutnya Nabi atau alasnya. Idza sajada, ketika sujud siapa Nabi, asobani, maka mengenai ni padaku Maimunah opo ba'du saubihi, sebagian pakaiannya Nabi. Jadi Nabi sholat di atas selimutnya, ketika Nabi sujud maka sebagian pakaiannya Nabi itu mengenai pada Maimunah, mengenai pada Maimunah. Katam. Jadi maksudnya Nabi sholat seperti sholatnya, Nabi sholat seperti sholat atau mensolati jenazah. Jadi Maimunah itu tidur terlentang, kemudian Nabi sholat, ya, di depannya Maimunah sebagaimana Nabi mensolati jenazah. Ya. Ketika Nabi sujud, maka sebagian pakaiannya Nabi itu mengenai Maimunah. Ya. Sebagian pakaiannya Nabi itu mengenai Maimunah. Artinya ketika imam sholat atau mensolati jenazah itu perempuan, maka sholatnya itu lurus pada tengahnya perempuan. Seperti Nabi ketika sholat, di situ ada Maimunah, itu Maimunah tidur dengan terlentang, Nabi sholat di tengahnya Maimunah. Ketika Nabi sujud, pakaiannya itu mengenai Maimunah. Itu maksud dari bab, ya, maksud dari kalau disesuaikan dengan babnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Khatam Kitabul Haid, ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang bab tentang tayamum, ya, bagaimana tayamum yang benar dan praktek tayamum itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di channel Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.